Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video ini. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat ataupun menyusun modul ajar. Di sini teman-teman tentunya tidak asing dengan yang namanya RPP. Sebetulnya istilah modul ajar ini ada dalam kurikulum Merdeka yang merupakan RPP juga. Mengapa kita sebagai guru harus sih menyusun modul ajar itu? Padahal kita bisa saja mengcopy paste dari internet yang hanya tinggal kita ubah saja nama sekolahnya. Namun di sini saya tetap akan buat tutorialnya karena modul ajar yang dibuat sendiri itu lebih enak ya. Kenapa? Karena kita bisa variatifkan apa yang ingin kita ajarkan kepada peserta didik kita, dan belum tentu juga apa yang kita salin RPP-nya dari website dapat sesuai dengan sekolah kita. Misalkan pada pembelajaran IPA yang membutuhkan suatu alat peraga, belum tentu di sekolah kita juga memiliki alat peraga tersebut. Oke, langsung saja kita akan ke tutorialnya. Di sini saya paparkan modul ajar, contoh modul ajar matematika kelas 3 bab bilangan topik pecahan. Nah, di sini pertama-tama kita akan bikin covernya ataupun halaman depannya dengan judul modul ajarnya untuk mata pelajaran apa, kelas berapa, kemudian materi apa. Kemudian juga jangan lupa cantumkan namanya yang menyusun atau membuat modul ajar tersebut. Lanjut, di sini langkah pertama membuat modul ajar yaitu dengan mencantumkan informasi identitas modul. Di sini tuliskan nama penyusunnya siapa. Di sini saya tidak membuat modul ajar ini sendirian ya, bersama rekan-rekan saya waktu itu. Kemudian satuan pendidikannya, nama sekolahnya apa, penyusunannya tahun berapa, dan seterusnya dapat dilihat di layar ini ya. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu CP dan TP, atau dulu itu kalau di kurikulum 2013 kalau tidak salah KI dan KD ya teman-teman. Di sini sebetulnya sama saja, tinggal kalian cantumkan di situ itu peserta didik atau siswa itu mampu apa. Kemudian di TP-nya juga dia dapat mengidentifikasi apa. Nah, lanjut ke langkah ketiga, yaitu tujuan kegiatan pembelajaran. Nah, matematika ini tujuan kegiatannya yaitu jadi apa yang akan ingin dicapai guru ketika proses pembelajaran tersebut dilakukan. Di sini guru ingin peserta didik menyimak penjelasannya dan kemudian mereka melakukan diskusi kelompok, dan peserta didik juga dapat menyajikan materi apa yang akan mereka bahas dengan guru. Nah, yang berikutnya itu materi pembelajarannya. Di sini materi pembelajarannya itu per pertemuan. Di sini saya dan rekan-rekan membuatnya tentang materi ini ya, bilangan pecahan. Lanjut ke kegiatannya itu di sini ya, ini nggak usah ada, nggak apa-apa. Model pembelajaran yang gunakannya apa, kemudian metodenya apa. Di sini model pembelajarannya itu pembelajaran kooperatif atau yang dilakukan secara berkelompok. Kemudian metodenya ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Di sini tentunya kegiatan pembelajaran itu adalah kegiatan intinya ya teman-teman. Kegiatan intinya dilakukan dalam berapa menit. Kemudian deskripsi kegiatannya itu kalau di awal misalnya 10 menit itu biasanya kan absen, berdoa, kemudian ice breaking dan lain-lain ya. Itu bisa disesuaikan
dengan apa yang kalian atau teman-teman ingin memulai pembelajarannya. Kemudian itu lanjut ke inti ya. Di kegiatan ini tentunya ya guru menyusun pembelajaran apa yang akan diajarkan kepada peserta didiknya. Di sini guru ingin peserta didik menyimak penjelasan dari guru, kemudian bersama-sama berdiskusi dengan guru, tanya jawab seperti yang sudah dipaparkan tadi ya, metodenya ingin menggunakan apa bisa disesuaikan. Nah, di sini ada langkah-langkah modelnya. Di sini tahap pertama orientasi peserta didik pada masalah ya seperti tadi, berikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik tentang suatu masalah yang akan diajarkan. Kemudian tahap kedua, mengorganisasikan peserta didik dalam pelajaran. Nah, di sini beritahu pembelajaran apa yang akan diajarkan ke peserta didik, kemudian membimbing penyelidikan. Di sini kita akan berdiskusi ya bersama peserta didik. Kita akan membahas materi tentang apa. Kemudian tahap keempatnya mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini tentunya guru menjelaskan dan menyajikan materi apa yang dipaparkan kepada peserta didik. Kemudian menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Itu bersama-sama guru dan peserta didik, kita bersama-sama menganalisis dan mengevaluasi ataupun menyimpulkan apa yang guru terangkan dan guru dan peserta didik diskusikan dalam mendiskusikan atau membahas materi tersebut. Yang terakhir tentunya penutupan pembelajaran ya. Di sini guru dan peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran, refleksi seperti itu dan kemudian berdoa. Kemudian langkah berikutnya itu cantumkan sumber dan media pembelajaran. Di sini sumber dan media pembelajarannya itu LKPD. Yang kedua papan tulis, spidol dan sebagainya. Nah, di sini itu yang berikutnya adalah penilaian atau asesmen. Di sini penilaian atau asesmen itu terbagi menjadi ini tipe ya teman-teman. Terbagi menjadi 3. Di sini ada aspek pengetahuan. Yang pertama, jenis penilaiannya tes, bentuk penilaiannya uraian, prosedur akhir pembelajaran. Nah, kemudian aspek keterampilan non-tes. Bentuknya itu LKPD, prosedurnya itu dalam proses pembelajaran. Yang ketiga itu aspek sikap. Jenis penilaian non-tes, bentuk penilaiannya observasi, prosedur selama proses dan di luar proses pembelajaran atau profil pelajar Pancasila. Kemudian cantumkan juga guru praktiknya itu siapa atau guru yang mengajarkannya, kemudian kepala sekolahnya dan tanda tangan. Sebagai tambahan untuk asesmen penilaian itu ada instrumennya ya teman-teman. Di sini itu kita harus mencantumkan si soalnya atau penilaiannya ya. Di sini saya dan rekan-rekan membuat kisi-kisi soalnya itu sesuai dengan CP dan TP yang sudah dipaparkan di awal. Nah, di situ setelah dicantumkan CP dan TP-nya, kemudian indikator soalnya itu akan disajikan soal seperti apa di sini. Penyajian soalnya itu dalam bentuk uraian. Soalnya itu ada. Nah, di sini soalnya mau ada berapa, teman-teman bisa disesuaikan ya. Baik, untuk soalnya itu
di sini paparkan soal kosong yang belum berisi jawaban, kemudian di sebelahnya kunci jawaban. Itu ya dipaparkan kunci jawabannya, kemudian tingkat kesulitannya apakah menurut siswa itu ini mudah atau sedang ataupun sukar ya atau susah. Di sini ada bobot skornya yang akan kita nilai dari 1 sampai pun 2. Jadi jumlahnya itu ada 10. Nah, di sini kemudian ada rubrik penilaian pengetahuan. Dalam rubrik penilaian pengetahuan ini itu adalah nilai yang akan kita berikan kepada peserta didiknya. Di sini dapat dilihat ada skor 0, 1, 2 ya seperti yang tadi dipaparkan di tabel soal. Itu kalau skornya 0 itu berarti peserta didik mengkosongkan atau tidak menjawab soalnya. Nomor satunya, skor 1-nya itu peserta didik menjawab soalnya kurang tepat, dan skor 2-nya peserta didik menjawab soal dengan tepat. Kemudian rumusnya itu tinggal kalian sesuaikan ya teman-teman. Di sini saya dengan jumlah 5 soal dan skornya itu dikali 2 kemudian menjadi 100. Nah, yang selanjutnya itu rubrik penilaian kelompok. Karena di sini saya menggunakan metode model pembelajaran kooperatif yang dimana nilai kelompoknya tentunya menjadi asesmen juga untuk peserta didiknya. Nah, pada aspek keterampilan ini kriterianya ada skor 1 sampai 4. Nah, skor 1 sampai 4 ini itu kita paparkan dalam tabelnya. Kalau skor 1 itu perlu bimbingan. Nah, kriterianya apa nih? Kita tentukan, kemudian di skor 1 ini si siswa itu belum mampu memecahkan masalah misalnya. Kemudian kalau skor 2 itu cukup si peserta didik mampu memecahkan dengan baik sebagian kecil anggota kelompok, mampu memecahkan masalah. Kemudian skor 3 nih baik, dan skor 4 baik sekali. Berarti siswa tersebut mampu memecahkan masalah dengan baik, semua anggota kelompok mampu memecahkan masalahnya, dan seterusnya. Kemudian lembar penilaian kelompok. Di sini cantumkan nama peserta didiknya, kemudian nilai sesuai dengan tabel yang sudah kita buat di sini dari skor 1 sampai 4. Kira-kira peserta didik tersebut itu sudah mencapai skor berapa ketika proses pembelajaran tersebut dilaksanakan. Baik itu dari kriterianya dilihat di sini, pemecahan masalahnya skornya berapa, pengisian LKPD-nya berapa, penyajian datanya itu mereka dapat skor berapa. Kemudian rubrik penilaian profil pelajar Pancasila tentunya ya, karena ini kurikulum merdeka. Dalam aspek sikap itu seperti tadi skor 1 sampai 4 ya. Skor 1 itu biasanya kurang banget, kalau skor 4 itu bagus banget. Dan seterusnya, ini mungkin bakal panjang bila saya paparkan lebih lanjut. Untuk link modul ajarnya akan saya paparkan di deskripsi. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Mungkin teman-teman di sini yang menyaksikan lebih paham dapat komen di bawah. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.